Raudatul Ulum Bunut Baok, yang saya hormati pembina Pondok Pesantren Raudatul Ulum Bunut Baok, yang saya hormati seluruh tamu undangan, dan yang saya hormati segenap para jemaah dan santri yang saya banggakan. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan di atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat menghadiri acara kita acara pelantikan Osbaru Organisasi Santri Pelajar Al-Quran Raudatul Ulum Bunut Baok. Kedua kalinya salawat beserta salam kepada baginda Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita di hari yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Para tamu undangan beserta jemaah, singkatnya hadirin al-hadirat, pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran panitia yang telah menyiapkan dari awal sampai sekarang, sehingga kita dapat menjalankan acara ini. Dan yang kedua, terima kasih kepada seluruh tamu undangan beserta jemaah yang telah ikut serta meramaikan acara Osbaru. Dan yang terakhir, apabila ada kesalahan, ketidaknyamanan di dalam acara kita ini, kami selaku panitia mohon maaf apabila dari awal sampai berakhirnya nanti acara ada kesalahpahaman. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ketua panitia kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Acara selanjutnya sebagai sirih oleh pembina Pondok Pesantren Raudatul Ulum, yakni Ustaz Amir Jaya SAG. Kepada beliau kami aturkan.
Gabungan. Udah. Spanduk doang. Nanti dia keputusan di tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih awal lemes. Kalau jawab salam itu yang tegas. Waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam. Waalaikumsalam pakai ada alif lamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-qail fi kitabihil aziz. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para ulama, wabil khusus al-mukarram pengasuh pondok pesantren Raudatul Ulum yang kita cintai, yang saya hormati. Ada hadir di sini Bapak pengawas SMP. Alhamdulillah beliau hadir di tengah kita. Yang saya hormati segenap pengurus Yayasan Pondok Pesantren Raudatul Ulum yang hadir, yang saya hormati kepala lembaga lingkup Yayasan Raudatul Ulum dari RA, SMP, dari SMA yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati semua rekan-rekan dewan guru dari semua jenjang juga saya hormati, segenap undangan, para wali, santri, masyarakat yang hadir, dan anak-anakku, santriwan, santriwati yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua berkumpul di tengah lapangan ini, lapangan kecil halaman ini yang langsung tembus ke langit. Kita bisa melihat bintang-bintang di atas. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin sekalian, habibakumullah. Saya awali dengan firman Allah yang saya bacakan di muqaddimah tadi, yakni terdapat pada surah Al-Baqarah. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman
kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu para malaikat menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di dalam bumi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami bertasbih memujimu, wa nuqaddisu lak, dan mensucikan namamu. Allah menjawab dengan firman-Nya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Lalu kelanjutan ayat itu, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah, dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Thumma 'aradahu 'alal malaikah. Lalu dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, faqala ambi'uni bi asma'iha in kuntum shadiqin. Sebutkan kepadaku nama-nama benda ini jika kamu yang benar. Dari dua ayat ini dijelaskan bahwa saat lalu para malaikat dan Nabi Adam, ada iblis juga, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bercerita kepada mereka manusia yang diwakili oleh Nabi Adam saat itu, kemudian para malaikat dan iblis. Allah bercerita untuk menjadikan khalifah. Nabi Adam itu akan dijadikan khalifah. Lalu malaikat itu cemburu, masa mau pindah Nabi Adam, masa mau pindah manusia, dia akan merusak, membuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi. Tapi saat itu Allah mengajarkan kepada Nabi Adam saat itu nama-nama selaku arak saat di dunia ini, diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam, aran tumbuh-tumbuhan, aran binatang, aran semut, kemudian aran meong, kucing, tikus, semua diajarkan kepada Nabi Adam, sehingga Nabi Adam paham, tahu. Lalu Allah mencoba kepada para malaikat, coba sebutan kapuhara ini di alam semesta. Tapi para malaikat tidak bisa menjawab, karena Nabi Adam sudah diajarkan, beliau menjawab satu persatu, semua disebut oleh Nabi Adam. Nah, saat itu penyebutan nama layak namun disebut aran meong aran yang kenali, aran tikus nimbal terupa. Nah, kenapa saya bacakan ayat ini, bahwa memberi suatu nama atau menyebut nama, memberi julukan apa saja, kita harus hati-hati, jangan sampai nama itu terus menjadi kesan. Namun lo sebut dengan kena melong, dikelap, sebut kena melong, jangan sebut dengan kena melong. Jadi
kirang jalek-jalek baterum tuh. Ingat? Dagul macam monin tuh. Jadi kesalahan penyebutan nama itu terus akan diikuti penyebutan nama. Jadi nama itu sangat penting. Makanya dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi disebutkan bahwa satu kewajiban dari seorang tua terhadap anaknya diantaranya adalah berikanlah nama yang baik kepada putra putri Anda. Artinya apa? Karena nama itu juga nanti akan menjadi kebanggaan bagi anak kita. Sekolah sepetaran, separuh bahasa Al-Quran, bahasa Arab, su'ul khotimah yang parang. Bukan bahasa Arab. Di tahun kedan apa arti su'ul khotimah itu? Apa arti? Nah, Quran arti ya. Padahal su'ul khotimah itu kan lawan kebalikan daripada husnul khotimah. Nah, jadi pemberian nama itu sangat penting. Hadirin sekalian dan anak-anakku, para santriwan santriwati yang saya banggakan, terkait dengan hal ini juga perlu anak-anakku, terutama kepada senior, bisa dikatakan senior lah, menurut angkat dari pengurus A, pengurus B, dari ketua kelas, dari pimpinan organisasi ini, itu senior. Jadi pohon juga harus didalami istilah-istilah. Kalau kita lihat dalam dunia pendidikan, kita mendengar ada namanya sebutan siswa, ada juga murid. Aku ingin sebut balik, siswa, murid, peserta didik, pelajar, santri, ada mahasiswa. Nah, kira-kira apa beda? Siswa apa kena siswa? Murid malikunin. Pokok siswa aja, waktu sekolah waran siswa. Sekarang dia sebut si A adalah siswa, tapi pas dia menyebut siapa dia, orang tua murid tuh kan? Atau wali murid, itu yang kena wali siswa. Kadang-kadang bingung kan? Jadi istilah-istilah itu harus kita pahami. Kapan kita menyebut si A sebagai siswa, kapan si A sebagai murid, kemudian pelajar, ada juga santri. Namun terbaik arti secara lugawinya, secara bahasanya, ada si kena siswa ya, sama dengan murid. Kalau murid itu diambil dari bahasa Arab, aroda yuridu, itu karena isim fa'il dibikin menjadi muridan. Aroda itu kan berkehendak, berkeinginan. Kalau muridan berarti orang yang punya keinginan kuat. Nah, jadi murid itu artinya orang yang punya keinginan kuat. Keinginannya apa? Untuk mendapatkan ilmu yang banyak, sejak dari tingkat dasar sampai pada ujungnya. Siswa itu, kalau siswa itu diambil, ada yang mengatakan dari bahasa Sanskerta, bukan bahasa Arab. Ada istilahnya pelajar. Pelajar itu dalam bahasa Indonesia diawali dengan awan pe, berasal dari kata ajar. Kemudian belajar. Kalau pelajar berarti orang yang sedang, apa artinya pelajar jadinya? Orang yang sedang belajar. Nah, secara keseluruhan, kalau kita ambil dari istilah-istilah itu sering dipakai. Mulai dari TK biasa itu kena kaduaran murid. Kemudian kalau siswa, TK sama SD itu murid.
TK murid SD, SMP siswa SMP, kalau SMA pelajar SMA, di atasnya itu perguruan tinggi pakai mahasiswa. Secara keseluruhan memang artinya sama, yaitu orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Namun kita harus mengambil sikap dalam pemberian nama, menyebut si A sebagai siswa, menyebut si B sebagai pelajar. Kita harus bisa membedakan. Kalau santri ada kaitannya dengan orang-orang yang sedang menuntut ilmu yang berada di lingkungan pondok pesantren. Itu biasa kita pakai namanya santri, entah dari tingkat RA, TK, SD, SMP, SMA atau mahasiswa maupun pondok penuntut ilmu, itu masuk dalam kategori santri. Nah, jadi nanti didalami istilah-istilah itu oleh pengurus yang akan dilantik nanti, supaya itu bagian dari ilmu yang harus dipahami sebagai pelaku-pelaku organisasi. Lalu sekarang ada istilah organisasi. Organisasi itu kalau kita diartikan bahwa perkumpulan antara dua orang atau lebih dalam suatu wadah atau dalam suatu majelis atau dalam suatu tempat untuk dengan suatu tujuan yang jelas. Itu namanya organisasi. Organisasi itu bisa bentuknya dengan nama, ada Ikatan Pemuda Pelajar Nahdlatul Ulama, ada juga organisasi siswa intra madrasah, ada juga ikatan mahasiswa, macam-macam. Nah, antara ikatan kemudian perserikatan, nah itu semuanya namanya organisasi. Jadi organisasi itu nama secara keseluruhan, bisa berbentuk dalam satu persatu kayak tadi. Ada kalau ini organisasi santri pelajar. Nah, ini juga kita harus pahami kayak tadi istilah-istilah. Nah, kenapa saya sampaikan hal semacam ini? Supaya dalam penyebutan nama wa 'allama Adam, tadi kita ambil ibrah di sana. Kalau sekali kita sebut nama ini, kalau sudah kita parang atau kita sebut atau kita juluki nama itu, berarti itu sudah dianggap suatu hal yang kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan, baik dari sisi lugawinya ataupun dari sisi penggunaannya. Jadi ini perlu dipahami oleh pelaku-pelaku organisasi, khususnya kepada tujuannya adalah kepada anak-anakku yang sedang giat-giatnya untuk menggali ilmu, menimba ilmu di tempat kita yang tercinta ini. Mudah-mudahan kita harapkan semangat itu jangan sampai putus di tengah jalan, karena belajar itu tidak bisa sepotong-sepotong. Belajar nahwu, kalau kita ambil satu kitab misalnya kitab Al-Jurumiyah, jangan hanya belajar bab kalam sampai bab fa'il saja, tuntaskan, hatamkan sampai hatam. Berlanjut ke yang di atasnya, ada Imriti misalnya, hatamkan. Ada juga Mutammimah dan seterusnya sampai bait yang 1000 itu, apa namanya, bait 1000 itu Al-Alfiyah, sampai tuntas. Sekarang tuh
tidak sulit untuk belajar, tidak sulit, asalkan kita mau, asalkan kita mau. Jadi jangan sampai sepotong, jangan sampai putus di tengah jalan. Nah, oleh karena itu kembali lagi ke tema yang kita lakukan pada kesempatan ini. Alhamdulillah tempat kita sudah punya ada inisiatif untuk membuat suatu organisasi yang tujuannya adalah memberi pendidikan, pembelajaran kepada anak-anak kami, anak-anak kita di sini, supaya mentalnya juga digodok, jiwa leadershipnya, kepemimpinannya juga harus ditanamkan sejak dini. Kalau di sini diambil namanya apa namanya? Osparu. Nah, entah ini apa namanya? Inspirasinya diambil istilah Osparu. Begitu saya membaca itu, saya teringat sebuah kitab. Ada kitab hadis mau'izah isinya ada 40 hadis, namanya kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah. Usfuriyahnya itu jadi Osparu, saya teringat ke sana. Usfuriyah itu diartikan sebagai sebuah burung pipit. Nah, ini Arab hikayat disebut di hadis pertama ini Usfuriyah, jadi Osparu, burung pipit itu memberikan suatu inspirasi kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Saat itu beliau sedang berjalan dan di tengah jalan di satu tempat bertemu sama anak kecil yang sedang main-main dengan burung pipit itu, macam tenapi mun lodet mun saut-saut nih, sehingga Sayyidina Umar terketuk hatinya, kasihan sama burung pipit itu. Akhirnya meminta kepada anak itu untuk membeli burung itu. Begitu dibeli oleh Sayyidina Umar, langsung dilepas. Nah, dari sana terinspirasi sebuah kitab, itu namanya kitab Al-Mawa'iz Usfuriyah. Jadi itu saya terkesan ke sana setelah baca nama Osparu. Jadi organisasi santri pelajar, ada santri, ada pelajar Al-Quran Raudatul Ulum. Mudah-mudahan nama ini memberi semangat kepada anak-anak santriwan, santriwati, dan para pendidik juga yang ada di sini. Harus sama-sama kita memberi dorongan, memberi motivasi kepada anak-anak kita supaya jangan hanya dibentuk saja, namun dalam Osparu itu nanti, karena di sana ada santri, seperti yang disebutkan tadi, santri itu pelajar, bisa dari jenjangnya TK, RA, SMP, SD, SMP, SMA. Nah, itu nanti ruang lingkup kerja dari organisasi ini, supaya jangan hanya sampai di tingkat ini saja, namun harus memikirkan semuanya yang ada di lingkungan pondok pesantren kita tercinta ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, terlalu panjang yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila terlalu panjang dan berlebihan yang salah, saya mohon maaf. Dan apabila ada manfaatnya, mari kita kaji dan resapi, amalkan bersama-sama. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembina Pondok Pesantren Raudatul Ulum Ustaz Amir Jaya, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Acara selanjutnya pengesahan organisasi Osparu yang disahkan oleh pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Ulum Bulutbau, yang dilanjutkan dengan penandatangan pelang Osparu. Mohon nanti pada saatnya untuk penampung penandatangan. Yang pertama pembina Ustaz Amir Jaya SAG, Bapak Pengasuh
Dr. Andes Haji Lalutu Prayatna. Yang ketiga, Sekretaris Umum Ustadz Hairul Anam SPDI. Yang keempat, Kepala Bintang Ustadz Ramli Ahmad SPDI. Yang kelima, Pembimbing Tahfiz Al-Quran Ustadz Khairul Insan SPDI dan Ustadzah Nurlina SPDI. Kepada beliau-beliau kami persilahkan. Permanen ini serapu Giri. Daud. Giri. Berhenti kamu. Iman, awas Iman. Ada dulu. Acara selanjutnya, pembaiatan atau ikrar janji suci yang akan dipandu oleh Ketua Osparu Pondok Pesantren Raudatul Ulum Bunut Baik yang diikuti oleh seluruh pengurus Osparu.